Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, la إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة فكان على المهجر البيضاء لا يهاجر عليها لا يزيغ عنها إلا هالكون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الحاذرون أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan dosa-dosa kita mengumpulkan keimanan tersebut sebagai terima kasih kita kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, karena pada hakikatnya kita merupakan manusia lemah yang lemah, tidak daya dan upaya kecuali atas pertolongan hikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantaslah kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara dengan mengucapkan alhamdulillah sampai lisan ini tidak mampu lagi mengatakannya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita berada di hari Jumat hari yang dianjurkan memperbanyak salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya melalui sunnah-sunnahnya dan juga meninggal dalam keadaan muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya berjamaah semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan orang-orang di sekitar kita di dunia ini, keadaannya tidak lepas dari 4 keadaan, dan keadaan yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga contoh yang banyak dalam sejarah. Apa itu? Siapa mereka? Ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya bahagia. Yang kedua, ada orang yang taat kepada Allah hidupnya sengsara. Yang ketiga, ada orang yang tidak taat kepada Allah hidupnya bahagia. Yang keempat, ada orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya sengsara. Dan kita perlu melihat diri kita, lumur berapa kita, supaya kita bisa kemudian mengecek diri kita supaya dalam keadaan yang baik-baik saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama, ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidupnya bahagia. Sholat lima waktunya dijaga, bahkan berjamaah. Yang wajibnya dijaga, kemudian yang sunnahnya juga dilakukan. Orang ini baik juga dengan sekitarnya dan hidupnya juga bahagia, semua berkecukupan, jarang sekali mendapatkan kemalangan dan penderitaan di dalam dunia ini. Maka orang-orang seperti ini ada di sekitar kita dan rumahnya memang disebutkan juga di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Dalam surat Al-Ahzab ayat 97 Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal dari laki-laki dan perempuan dan dia merupakan seorang yang beriman, maka kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Ada orang-orang seperti di sekitar kita. Dalam sejarah juga ada. Siapa mereka? Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua beritanya dilakukan, larangannya juga dijauhi, dan beliau hidup dalam kemewahan dan juga dalam kebahagiaan. Karena beliau seorang nabi dan juga raja yang pastinya punya istana dan juga makanan-makanan yang enak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang taat kepada Allah tapi hidupnya menderita. Salatnya dijaga, yang sunnahnya juga dilakukan, baik juga dengan sekitar. Tapi kenapa kalau ada orang yang menderita hidupnya? Apa yang kurang baginya? Maka yang seperti ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidupnya menderita. Ini bisa jadi ada dua kemungkinan. Kalau berdasarkan ayat ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sabar, kemudian bisa melewati ujiannya dengan baik, maka Allah akan meningkatkan derajatnya, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang tadi Allah mengatakan, sungguh kata Allah, kami akan berikan ujian kalian sedikit dari rasa ketakutan dan kelaparan, kekurangan perut dan kematian. Namun kata Allah, "Wabashiris sabirin," berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa lulus dalam ujian tersebut. Maka orang-orang ini kalau mereka bisa melewati ujian ini, dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Siapa mereka dalam sejarah yang seperti ini? Nabi Ayub alaihissalam, betapa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ujian yang luar biasa. Anak-anaknya meninggal dunia semuanya, harta bendanya juga raib, dan juga beliau ditimpa dengan penyakit yang menjijikan sampai orang-orang tidak mau dekat-dekat dengan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau bersabar setahun berlalu, kemudian berdua tahun berlalu, bertahun-tahun beliau melalui keadaan seperti ini. Dan beliau lulus dalam ujian, kemudian Allah tinggikan derajatnya di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kemungkinan kedua. Kenapa ada orang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi banyak cobaan di dalam hidupnya, banyak kemalangan yang didapatkan dirinya? Mungkin bisa jadi ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi ada orang yang taat mungkin kepada Allah, sholatnya dijaga, tapi hubungan dengan orang tuanya mungkin tidak baik. Mungkin dia menjaga sholatnya, tapi mungkin hubungan dengan keluarganya tidak baik. Mungkin dia menjaga sholatnya, tapi hubungan dengan sekitarnya tidak baik. Maka Allah kemudian berikan dia teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar dikabuli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 21. Allah mengatakan, "Wala nudziqannahum minal adzabil adna duna adzabil akbar la'allahum yarji'un." Kami akan timpakan mereka azab di dunia ini. Untuk apa ya Allah? Yaitu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita periksa diri kita. Siapa tahu ada maksiat yang kita kerjakan, namun kita masih lalai dan belum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan teguran kepada kita dan orang-orang seperti ini juga ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, ada orang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi hidupnya bahagia, sholatnya bolong-bolong, yang sudah gak pernah dikerjakan, gak pernah kelihatan juga di masjid, tapi hidupnya selalu enak, makan di restoran, jalan-jalan setiap pekannya, kemudian update status dan lain sebagainya. Kok bisa ya ada orang seperti ini? Ya, karena memang juga disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 44. Allah berfirman,
حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى بما فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Ketika mereka lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan baginya sampai mereka terlalaikan, nanti kemudian saatnya datang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mendadak. Akhirnya mereka kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka terkaget-kaget. Jadi ada orang yang seperti ini, orang yang tidak taat kepada Allah, tapi hidupnya bahagia, hidupnya enak, dan ini ada di sekitar kita. Namun kita jangan silau dengan mereka. Dalam sejarah juga ada siapa yang tidak kenal Fir'aun, siapa yang tidak kenal Qarun. Mereka kekurangan apa di dunia ini? Tidak kekurangan apa-apa. Namun mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di ujung akhirnya Allah kemudian siksa mereka dan mereka berikan mereka balasan yang setimpal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang seperti ini, orang-orang yang taat kepada yang tidak taat kepada Allah, tapi hidupnya bahagia, itu juga disebut dengan istidraj. Maka kita perlu waspada kalau seandainya ada penambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi tidak ada peningkatan ibadah di dalam diri kita. Hati-hati, jangan-jangan ini merupakan istidraj. Allah membuat kita lalai, semakin dalam, kemudian di ujungnya datang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Berikutnya yang keempat, ada orang tidak taat kepada Allah, hidupnya menderita, dan ini orang yang paling merugi. Sudah di dunia sengsara, di akhirat dijamin juga sengsara, karena dia tidak taat kepada Allah, dan juga di dunia hidupnya menderita. Orang-orang seperti ini juga banyak di sekitar kita. Kita melihat mungkin orang-orang yang muslim rata-rata sebagian kaya, tapi rupanya tidak semua. Ada juga yang kere-kere, ada juga yang miskin-miskin, bahkan banyak mereka juga yang miskin. Maka karena mereka tidak taat kepada Allah, mereka sengsara di dunia dan juga nanti sengsara di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya sekarang, nomor berapa kita? Kalau kita nomor satu, alhamdulillah, sudah taat kepada Allah, hidupnya bahagia, berkecukupan, semuanya serba kita istiqomah, bersabar, berjaga, kemudian kelangsungan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pertahankan itu semuanya sampai ajal mendatang menyebut. Kalau kita termasuk yang kedua, sudah taat kepada Allah tapi banyak kemudian ujian dan cobaan, ada teguran dan lain sebagainya. Kalau itu merupakan ujian, kita sabar, tidak akan lama. Kalau kematian datang minggu depan, mungkin hanya sabarnya hanya sepekan saja. Kalau kematian datang bulan depan, kita hanya sabar bulan depan saja, sampai sebulan depan saja. Jangan sampai kemudian ada yang mengatakan di antara kita, ya Allah, saya kurang apa? Sholat saya sudah kerjakan, yang sunnah, puasa juga ya Allah, tapi kenapa saya lagi? Kenapa kau ambil pasangan saya? Kenapa kau cabut nyawa anak saya? Kenapa ya Allah? Sedangkan mereka enggak pernah beribadah, tapi mereka hidupnya enak. Kenapa saya lagi? Maka jangan sampai kita mengucapkan hal-hal seperti ini. Bersabar kita menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di baliknya akan diberikan kemudian derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang ketiga, maka kita perlu mewaspadai ada orang yang tidak taat kepada Allah tapi diberikan kehidupan yang enak. Maka jangan kemudian dia merasa Allah sudah berbuat baik kepadanya. Itu hanya secumi nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Kalau tidak dibagi dengan ketaatan yang baik, ketaatan yang kuat, maka itu merupakan istidraj yang bisa membahayakan kita. Apalagi yang terakhir, ini sangat parah sekali. Dia sudah tidak taat kepada Allah dan juga hidupnya menderita. Apa yang mencari dia di dunia dan di akhirat ini? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Qul ma sami'tum wastaghfirullaha alladhi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكرمك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang zamannya media sosial, banyak orang memperlihatkan kehidupan pribadinya, jalan-jalannya, makan enaknya, kemudian belanjanya dan lain sebagainya. Kita gampang melihat kehidupan orang lain dari HP kita. Namun kita jangan lupa orang-orang itu keadaannya enggak lepas dari 4 itu. Maka jangan sampai kita kemudian silo karena dalam hidup itu kemudian refleksi memberikan kehidupannya, kemewahannya, makanannya dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan isi terus. Karena kita sering membandingkan kepada orang-orang. Kenapa saya enggak seperti dia? Kenapa kok saya jauh dari seperti dia? Padahal saya kurang apa? Sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jangan sampai kemudian ada perasaan seperti ini atau ucapan seperti ini keluar dari diri kita. Maka kita tadi jadi diri dari nomor berapa dan kita kemudian ditempatkan diri kita dan berusaha untuk meraih kemenangan dan juga kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan hal yang terpenting. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairan zakkaha wa Allahumma arina al-haqqa haqqan wa sunnati ma'arin wa batil batil wa sunnati tinaba. Allahumma farid al-mahmumin wa rizqan al-makrubin wa qim dina al-madinin wa shfi المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة